salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36, Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, mantap. Ya, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Semoga di malam hari ini kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan, dan kekuatan Tuhan tetap menyertai kita. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus tetap menyertai walaupun kita mau tetap tidur, istirahat, dan diberikan sebelum kita istirahat untuk mendengarkan firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami hidup menyenangkan hati Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Kolose 3 ayat yang ke-10, 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang-orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saya bacakan satu ayat lagi, Kolose 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Haleluya. Jadi hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita perlu memikirkan ini dalam-dalam, hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika kita berikhtiar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, ada hal-hal yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Pertama dikatakan harus rela disunat. Haleluya. Jadi orang kadang-kala mempermasalahkan kenapa tidak sunat, kenapa sementara Yesus mengatakan dengan firman Allah mengatakan bahwa sunat memang ada yang perlu kita lakukan, sunat yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah sunat Kristus. Sunat Kristus itu adalah sunat di mana sebagaimana yang kita baca ayat 11 tadi, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi sunat Kristus. Artinya apa? Yaitu penanggalan akan tubuh berdosa. Jadi kita buang hal-hal yang berdosa itu supaya kita layak di hadapan Kristus, supaya kita dapat menyenangkan hati Kristus. Dan itu penting. Kalau secara lahiriah kita disunat seperti dilakukan oleh manusia, tapi tidak menyenangkan hati Allah. Memang orang Israel itu harus disunat pada hari yang ke-8, itu kata firman Allah. Tapi sunat itu sunat perjanjian untuk menerima segala kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan melalui Abraham pada waktu itu. Tapi kita juga disunat di dalam Kristus, sama untuk menerima segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, asal saja kita menanggalkan perbuatan-perbuatan dosa kita. Ada perlu sunat hati. Nanti bisa dibaca sunat hati itu dalam Kisah Rasul 7 ayat 51. Sunat hati. Karena kadang-kadang hati ini enggak disunat, susah untuk mendengarkan firman Allah.
keras kepala, tegar tengkuk, bebal kebal tebal. Ya. Jadi kalau orang sudah bebal kebal tebal, telinganya sudah tebal dia. Jadi dia harus menjadi tegar tengkuk, keras hati, keras kepala. Dan perlu hati ini disunat supaya dengan hati disunat kita memiliki sifat-sifat Kristus. Karena Tuhan akan gantikan sifat-sifat daging itu, akan digantikan dengan sifat-sifat yang dari Tuhan. Ini juga yang perlu dilakukan, sunat telinga, ya, yaitu kerasnya orang Israel tak mau mendengarkan Kristus sudah datang, Mesias sudah datang, tapi mereka tidak mau. Karena apa? Ini tidak disunat. Jadi siapa yang mau nyerah itu? Kristus. Supaya kita, oh gitu, telinga kita, oh terima kasih Tuhan. Dengan mudah kita menerima. Karena apa? Kita ini adalah orang-orang yang mau menyenangkan Tuhan. Kita harus rela disunat. Baik sunat hati, sunat telinga, dan sunat Kristus, di mana kita menanggalkan tabiat-tabiat dosa dan kita buang dan hidup di dalam Kristus. Supaya apa? Kita menyenangkan Tuhan. Yang kedua, hidup beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita hidup beribadah kepada Allah, karena ada orang seolah-olah mereka melakukan yang terbaik dalam hidup mereka, tetapi pada hakikatnya mereka menjauhkan diri dari kuasa ibadah itu. Mereka tidak hidup dalam kuasa ibadah itu. Dan itu sebagai orang percaya tidak perlu kita lakukan di dalam hidup ini, karena itu tidak menyenangkan. Jadi kalau hidup beribadah, beribadahlah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, karena kita mau menyenangkan Tuhan, mengekspresikan rasa kekaguman kita, kecintaan kita melalui pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Wow, dengan dinaikkan bersama-sama dengan segala ketulusan hati, dengan segala kerendahan hati, dengan segenap hati, semua jemaat, bagaimana tidak mungkin kemuliaan Tuhan itu turun. Pastilah kemuliaan Tuhan itu turun ketika melihat pujian, ekspresi kekaguman kita setiap pribadi. Makanya dalam Mazmur 128 ayat 1 dikatakan di sana, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkan. Jadi orang-orang yang hidup berbahagia itu karena dia takut akan Tuhan, melakukan perintahnya. Dan apabila engkau memakan, ayat 2-nya, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, baiklah keadaanmu. Kalau saya mau teruskan ayat ini sangat luar biasa. Dikatakan, istrimu akan seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, anak-anakmu seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu. Mantap kan? Dan dia juga berkata, demikianlah diberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, laki-laki yang takut akan Tuhan. Dari kehidupan kita sebagai orang percaya, kita ingat bagaimana perpisahan antara orang Israel dan Yosua. Yosua katakan, pilihlah kemana engkau beribadah, tapi aku dan sekeluargaku akan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Itu bisa nanti di akhir 23-24 itu. Kita sebagai orang percaya harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga kata firman Allah, bermegah dalam Kristus, hidup taat, menyenangkan hati Tuhan, melakukan perintah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang kan bermegah dalam statusnya, dalam kekayaannya, dalam kehebatannya, tetapi kita sebagai orang percaya
Kita diminta untuk hidup bermegah di dalam Kristus, bukan di dalam yang lain. Harta ini kita akan tinggalkan. Apapun yang kita miliki, kita tidak dapat bawa. Kalaupun nanti dibawa, itu hanyalah anugerah dari yang hidup. Kita tidak bisa katakan mati kita kenakan semua seluruh harta permata kita kantongan kita apain. Itu pun kalau itu kita terjadi lalu kita mati, akan kalau Anda bawa sudah lalu Anda mati, anak-anakmu akan mengeluarkan itu. Kalau ada pasanganmu akan mengeluarkan itu. Karena tidak ada yang dapat diperbuat orang mati. Perbuatanmu adalah di mana engkau, kemana engkau pergi. Dan pada saat kematian itu, disitulah ditentukan engkau mengarah kemana, ke neraka atau ke surga. Ketika engkau bermegah di dalam Kristus dengan cara yang benar, maka engkau akan ke dalam kerajaannya. Tapi kalau engkau bermegah karena statusmu, kedudukanmu, kekayaanmu, dan kehebatanmu, keahlianmu, maka goodbye sayonara. Itu sebabnya kita kalau mau menyenangkan Tuhan, belajarlah seperti Paulus, dengan segala kemegahannya, dengan segala reputasinya begitu luar biasa. Tapi kemudian ketika dia mengenal Kristus, dia serahkan semua hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir kata firman Allah, tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi kalau orang bisa percaya pada lahiriah, kalau Filipi tadi kita baca, maka kita akan melihat bahwa Paulus lebih lagi, dia hebat secara lahiriah, bisa diandalkan dalam menjalankan Taurat, tidak bercacat. Dalam hal pengetahuan dia luar biasa, dan Tuhan mengubah hidupnya karena dia mau menyenangkan Tuhan. Dia tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, karena itu tidak akan membawa keselamatan kepada Tuhan. Itu akan menghancurkan hidupnya. Tapi kalau dia menyenangkan hati Tuhan, dia akan meninggalkan hal-hal lahiriah dan masuk kepada apa yang dikehendaki secara keimanan kepada Kristus. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya, sehingga dalam hidup menyenangkan hati Tuhan ini betul-betul kita mengambil sikap di mana kita betul-betul melakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak lagi mencari hormat kita, tetapi mencari hormat Tuhan, dan kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Karena itulah tujuan hidup orang percaya. Pada akhirnya semua kita orang percaya harus memberikan hormat dan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus hidup dalam menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup ini, sehingga apapun yang Kau minta Tuhan, kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, apapun sakit penyakit mereka. Kalau engkau sakit apapun mau didoakan, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dia yang bisa hadir kepadamu, karena dia tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat engkau percaya kepadanya, kita berdoa, dia mampu hadir kepadamu. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka datang keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus Kristus, engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh oleh jamahannya, engkau sembuh dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bagi mereka-mereka yang mengalami masalah dalam hidup mereka, kami katakan bahwa Tuhan yang mampu menolong engkau. Apapun itu soalan yang Anda alami, hari-hari ini memang adalah hari-hari yang sulit, tetapi percayalah bahwa Tuhan masih mau menolong kita sebagai orang-orang percaya untuk mengeluarkan kita dari kesulitan dan beban kita. Kalau engkau orang yang butuhkan Tuhan untuk pertolongan, arahkan tanganmu kepada Dia dan kita berdoa. Lihatlah tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Tuhan, kami datang sebagaimana firman-Mu. Kalau kami yang Kristus datang kepadamu, Engkau akan memberikan kelegaan, dan kalau kami berseru kepadamu pada waktu kesakan, kami akan mendapatkan jawaban. Dan ketika kami belum mendapatkan jawaban, Engkau yang mengatakan bahwa kami akan Engkau sertai
di dalam kesesakan kami, dan Engkau akan menjawab kami sebagaimana Mazmur 91 ayat yang ke-15. Dan kami percaya itu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat, dan kepadamu terjadilah firman-Mu, sebagaimana kalaupun belum Tuhan jawab kami, Engkau menyertai kami dalam kesesakan kami, dan kesulitan kami, dalam penderitaan kami. Dan ketika kami berseru, Engkau pasti menjawab, kata firman Allah. Bahkan firman berkata, kami mengalami pertolongan dan Engkau luputkan, bahkan Engkau muliakan, karena kami mengasihi Engkau, hati kami melekat kepadamu, dan hidup kami mengenal namamu yang dahsyat itu. Terima kasih buat segala pertolongan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan jangan lupa kalau kita mau istirahat, berdoalah kepada Tuhan dan membaca firman Allah, dan biarkan kita keluarga bisa bersekutu bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat istirahat, dan jangan lupa untuk memperkatakan firman Allah sebelum engkau tidur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mantap, mantap, mantap.